Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Masih dalam pelajaran yang sama, TJBL, Teknologi Jaringan Berbasis Luas, biasa disingkat juga dengan T1. Kita masuk pada pertemuan yang kedua. Oke, pertemuan yang kedua ini, eh, saya perbesar dulu ya. Apa namanya, PowerPoint-nya. Eh, Tidak sesuai rencana, karena rencana yang pertama itu kita mencoba mendesain WLAN kita, mempraktekkan desain WLAN kita eh, dengan pemberian IP secara DHCP. Saya rubah jadi ke permasalahan jaringan nirkabel. Kenapa begitu? Karena banyak yang masukan dari kalian atau bisa dibilang keluhan sehingga tidak bisa mengumpulkan hasil tugas prakteknya. Keluhannya dua, nggak punya laptop atau handphonenya jadul. Ya, kalau nggak punya laptop sebenarnya bisa dilariin ke handphone, karena di handphone ada aplikasi paket tracer yang bisa diinstal di sana ya. Tapi kalian ngeluhnya juga, Pak handphone saya jadul, Pak memori saya udah full, atau apalah. Nah, karena ini sifatnya pembelajaran jarak jauh, maka praktek di rumah dengan keterbatasan peralatan kita tiadakan. Saya coba beralih ke teori saja. Karena ini teori, saya sampaikan secara singkat dan mudah-mudahan cepat. Kalaupun nanti ada kata-kata yang menurut kalian kurang familiar atau menurut kalian susah, silahkan kalian literasi. Insya Allah banyak di Google. Jadi tolong perhatikan pertemuan kita kali ini, karena ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak saya jelaskan secara spesifik, dan saya mengharapkan kalian eh, literasi melalui bacaan entah buku, entah melalui Google, atau dengan cara apapun gitu ya. Jadi diharapkan literasinya. Dan setelah saya sampaikan materi ini, silakan kalian coba latihan soalnya, dan itu saya jadikan sebagai absensi kalian. Latihan soal insya Allah akan saya upload di Vclass. Saya yakin pasti kalian sudah punya akun Vclass-nya masing-masing. Baik, kita masuk aja. Permasalahan jaringan nirkabel ini kita bagi dua. Ya, yang ingin saya sampaikan kita bagi dua dengan permasalahan secara umum dan permasalahan yang terjadi pada yang kedua, permasalahan yang terjadi pada lapisan interkoneksi data pada TCP IP ya, protokol IP address. Secara umum kelemahannya itu ada pada konfigurasi, dan yang kedua kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Kemudian kalau ditinjau dari lapisan interkoneksi data pada TCP IP, ini kita bagi jadi tiga. Ada kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer, kemudian kelemahan pada lapisan MAC address, ini berhubungan dengan data layer ya. Kemudian kelemahan pada aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel itu sendiri. Ya kalian tahu. Oke, kita coba masuk aja langsung ke yang pertama, kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer. Kalian sudah paham kalau nirkabel ini bergerak melalui gelombang radio dan umumnya pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan.
dengan batasan-batasan tertentu. Setiap WiFi mempunyai akses jangkauan tertentu, tergantung power yang dimiliki, juga antena yang digunakan. Memang tidak tidak mudah melakukan pembatasan area yang dilakukan pada WiFi. Nah, hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadinya aktivitas. Antara lain ada 6 di sini. A, B, C, D, E, F, ya 6. Yang pertama ada interception atau penyadapan. Ya, karena ini kita ada di frekuensi yang umum digunakan oleh orang-orang, maka penyadapan kemungkinan akan sering terjadi. Ya, kalau yang suka main mikrotik, kalian bisa lihat aktivitas pola penyerangannya banyak, dan ini mudah dilakukan. Dan ini juga nggak asing lagi buat para hacker yang coba-coba menyadap gitu ya. Apalagi toolsnya itu banyak di internet untuk melakukan teknik penyadapan ini. Jadi seorang pemula pun bisa melakukan penyadapan. Itu kelemahan yang pertama yang terjadi pada lapisan fisik. Yang kedua, kelemahan pada lapisan fisik adanya injection atau injeksi. Ya, pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukannya injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja WiFi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang bisa memutuskan koneksi tersebut. Ya, jadi tidak adanya kepastian di sini. Oke, yang ketiga, jamming. Jamming sangat dimungkinkan ini terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan di sini agar jamming dapat diminimalisir. Jamming ini terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit, kecil ya, sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringannya. Oke, yang berikutnya ada locating mobile node. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan survei wireless. Apa bahasa kerennya? Wireless site survey. Ya, mereka bisa melacak wifi yang ada dan mendapatkan informasi posisi letak setiap wifi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan peralatan yang mereka punya. Misalnya bisa pakai PDA, bisa pakai laptop yang didukung oleh GPS tentunya. Fungsinya untuk menandakan posisi. Kemudian yang kelima ada akses kontrol. Nah, dalam membangun jaringan ini perlu kita mendesain agar dapat memisahkan node atau host atau klien yang dapat dipercaya dan host yang tidak bisa kita percaya, sehingga diperlukan akses kontrol yang baik. Nah, ini admin penting ini. Seperti kemarin seminggu kemarin nih kita dengar berita adanya pertemuan meeting secara online, itu ada yang bocor, ada penyerangan gelap gitu. Nah, dibutuhkan akses kontrol yang baik agar hal itu tidak bisa terjadi. Kemudian yang keenam, yang ke-F, ada hijacking. Hijacking serangan MITM, man in the middle. Jadi di tengah-tengah jalan ada yang masuk nih, gitu ya. Ini bisa terjadi pada jaringan reliable karena berbagai kelemahan pada protokolnya, sehingga memungkinkan terjadinya hijacking. Hijacking ini bisa disebut pengambil alihan komunikasi yang sedang terjadi. Karena komunikasinya sudah diambil alih, mereka bisa melakukan pencurian data.
atau juga bisa memodifikasi informasi. Yaitu kelemahan yang pertama pada nirkabel melalui lapisan fisik. Yang kedua, kelemahan ini ada pada lapisan MAC address atau data layer. Biasanya ini terjadi karena udah banyaknya klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada akses point yang sama. Nah, kalau ini terjadi, ya silahkan diatur pengaturan bandwidth-nya. Selain itu juga MAC address mudah di spoofing atau mudah ditiru atau diduplikasi. Dan kalau udah begini pasti membuat banyak permasalahan pada keamanan. Kita tahu autentifikasi dalam implementasi keamanan web itu berbasis WPA radius ya. Ini ada 802.1 sekian-sekian. Ditambah juga dengan TKIP atau AES. Yang ketiga, adanya aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Dalam daerah yang bersih, fresh melt zone, tidak boleh ada pengganggu sinyal. Namanya bersih, nggak boleh diganggu. Gangguan ini bisa banyak, bisa dari gedung-gedung tinggi, atau dari pohon-pohon tinggi, atau kecepatan angin misalkan. Maka kalau pengen bersih, ya gangguan-gangguan itu harus dihilangkan. Oke, efek gangguan-gangguannya itu bisa terjadi. Yang pertama, bisa terjadi adanya reflection atau refleksi. Refleksi ini gelombang yang menabrak. Wow, menabrak ya. Gelombang tidak kelihatan, tapi dia bisa menabrak. Atau dia belok ke arah menjauhi bidang datar. Jadi tidak melalui garis atau jalur yang sudah ditentukan. Dia berbelok sehingga dia nabrak gitu ya. Maka multi-padding akan terjadi jika gelombang yang datang secara langsung menyatu di penerima. Ya, jadi si penerima ini menerima gelombang bersamaan, banyak gelombang yang masuk. Kemudian pantulan gelombangnya juga akhirnya jadi bias, tapi dengan fase yang berbeda, datang dengan fase yang berbeda tentunya. Yang kedua ada refraksi atau scattering. Gelombang yang merambat melalui bidang yang dapat memudarkan. Jadi scattering ini memudarkan. Ya, jadi karena tabrakan itu bisa memudarkan pada sudut tertentu. Pada jaringan nirkabel dengan frekuensi di bawah 10 GHz, kita tidak terlalu banyak terganggu. Walaupun ada hujan lebat, insya Allah nggak terganggu. Ada awan, ada kabut, dan sebagainya. Tapi kalau pada 2,4 GHz, dan ini biasanya handphone kita bekerja pada frekuensi ini, itu kemungkinan terganggu. Kemudian adanya gangguan diffraction, difraksi atau difraksi di Indonesia kan ya. Jadi gelombang yang menabrak melewati halangan dan masuk ke daerah bayangan. Jadi diffraction itu dia masuk ke daerah bayangan, tidak masuk ke daerah yang sudah kita tentukan gara-gara adanya gangguan tersebut. Jadi gara-gara aspek gangguan sinyal ini, tadi gedung, entah angin, entah kabut, menyebabkan 3 hal. Adanya reflection, adanya refraction, dan adanya diffraction. Oke, itu yang saya sampaikan teorinya. Saya coba selipkan masalah dan solusi. Oke. Pasti dong ketemu dengan masalah jaringan kita jadi lambat. Iklannya begitu ya, jaringan kita jadi lambat. Oke, solusi untuk jaringan lambat, ya batasilah bandwidth kita.
gitu ya. Kita lagi make asik-asik enak nih, dapat wifi tiba-tiba koneksinya jadi lambat. Biasanya ini karena sudah banyak pengguna. Maka sebagai seorang administrator nanti batasi bandwidth. Itu solusinya. Nah, masalah yang berikutnya dan ini sering terjadi terutama pada saya, lupa password. Nah, ini gimana kalau udah lupa password nih? Tapi mudah-mudahan kalian tidak. Kalau saya lupa password karena saya sudah tua, ya sudah ubanan. Jadi ya lupa password. Solusinya apa kalau lupa password? Ya setting ulang lah. Kita reset kembali. Nah, itu hal yang sering kita lakukan. Lupa password ya, setting ulang. Ada juga masalah yang ketiga, ini administrator lupa mengatur IP. Ya, kita tahu IP ini adalah alamat dari suatu komputer atau yang terhubung dengan jaringan. Jadi setiap terhubungan itu punya alamat tertentu. Tapi IP-nya lupa diatur. Ya. IP ini bisa kalian atur, kalian tentukan mau secara statik ataupun mau secara otomatis DHCP. Solusinya apa? Yep, setting lah pengaturan. Ya, setting pengaturan. Saya yakin kalian udah bisa. Yang berikutnya masalah dan solusi adalah sinyal lemah. Oke, sinyal lemah, ini kita harus tahu dulu. Kenapa? Nah, kira-kira seperti ini. Sinyal lemah ini biasanya karena ramainya pengguna. Ya, banyak yang make. Karena banyak yang make, biasanya sinyal menjadi lemah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan hotspot tambahan. Kita bikinlah hotspot baru yang dapat mengcover jumlah pengguna yang melebihi batas. Ya, jadi tambahkan hotspot. Yang berikutnya, sinyal lemah kenapa sih? Karena berada jauh dari hotspot itu sendiri. Jadi jarak merupakan hal yang mempengaruhi tingkat device, laptop kah, smartphone kah, atau apalah ya, dalam menjangkau sinyal akses point. Nah, untuk menghindari hal ini, kita bisa mencoba memilih tempat duduk yang berada dekat dengan akses point. Nah, berarti pinter-pinter lah cari tahu di mana sih akses pointnya ada, gitu ya. Atau bisa dilihat dari kekuatan sinyalnya. Wah, lemah nih. Wah, kuat nih. Cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat. Dan yang ini sering terjadi, wireless adapter terdisable. Ini kadang-kadang bisa bikin keringetan ini. Ternyata masalahnya adapter kita wirelessnya itu terdisable. Ya, solusinya enable. Ya, kita aktifkan kembali. Pernah nggak kalian ngelakuin itu? Pasti pernah. Saya yakin, gitu ya. Nah, untuk pengguna internet, kenapa sih ini sinyal lemah? Ini yang terakhir, lagi asik-asik main PUBG atau lagi internetan atau lagi apapun yang menggunakan internet, tiba-tiba sinyal melemah. Salah satunya gara-gara ini, lupa bayar tagihan. So, jangan lupa bayar tagihan ya, biar sinyal kita tidak menjadi lemah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian putar ulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada kalimat yang sulit, kembali kalian literasi, cari-cari bacaan, atau di buku kalian kan sudah ada tuh TJBL. Istilah-istilah yang tadi saya sebut mungkin susah dicerna, karena saya coba menyampaikannya secara cepat. Setelah kalian menerima materi ini dan setelah kalian literasi, jangan lupa saya perlu absensi kalian untuk meyakinkan kalau kalian memang mengikuti pelajaran ini. Dan yang absen atau yang ikut pelajaran ini tentunya akan mendapatkan nilai. Jadi jangan sampai kalian tidak mendapatkan nilai ya nak.
Latihannya nanti insya Allah saya upload melalui V-Class. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa latihan soal sekaligus asuransi ada di V-Class. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.